Saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus, siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Pemirsa Silet RCTI, warna-warni kehidupan para artis dan juga pesohor negeri ini memang selalu menarik untuk diikuti. Karena di balik popularitas dan juga kehidupan mewah yang mewarnai hari-hari mereka, nyatanya mereka juga tak luput dari beragam masalah. Inilah rentetan viral berita artis yang viral di sosmed. Mulai dari tanggapan Novi yang sampai menangis sedih karena dilaporkan oleh Agus yang kini sedang mengalami stres dan ingin bunuh diri, hingga Aurel Hermansyah yang disorot karena memakai baju yang terlalu ketat setelah turun berat badan 18 kg. Langkah Agus Salim, korban penyiraman air keras yang sempat dibantu mengumpulkan donasi yang justru melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya hari Minggu kemarin, akhirnya mendapat tanggapan dari Pratiwi Novianti. Meski mengaku kaget dan sedih dengan adanya laporan itu, namun Novi mengaku tidak kesal dengan Agus. Karena Novi percaya ada pihak lain yang tengah memanas-manasi Agus lantaran Agus saat ini tidak bisa melihat sosial media. Lantas apa makna di balik tangis Novi? Ada apa dengan Novi? Benarkah Novi tak gentar terkait tuntutan audit terhadap yayasan sosial yang dikelolanya? Kaget sih, karena aku mikirnya kan udah selesai ya. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di sini. Iya, udah maaf-maafan juga, terus ya nggak ada, maksudnya nggak ada kendala apapun. Nah kemarin setelah aku pulang dari sini juga Mbak Elmi ada komunikasi, alhamdulillah. Kayak saya Elmi, saya berterima kasih dan lain-lain lah, basa-basi gitu. Aku kira semua baik-baik saja, berjalan dengan baik-baik saja. Basa-basi itu apa? Maksudnya pengembalian uang atau apa, iya, bagaimana? Besokannya pengembalian uang. Kita transfer aja nominal 300 jutanya. Oke. Biar dikelola sama yayasan. Oke. Katanya gitu. Oke. Tanpa ada paksaan ya. Iya. Kan itu ada chatnya gitu. Iya. Nah pada saat penyerahan uang yang 1 M juga di bank itu tanpa ada paksaan, Bang. Karena kan dia yang datang ke bank, Mas Agus yang tanda tangan, gitu. Jadi saksinya juga banyak sih. Ada surat kuasa gitu-gitu nggak? Oh, dia langsung aja gitu? Iya, langsung. Mungkin kalau banyak yang melihat videoku dari part pertama sampai akhir mungkin tahu apa sih yang aku mau gitu. Pada saat aku datang aja sudah jelas bahwa butuhnya untuk operasi secepatnya. Yang kedua, ini adalah amanah, Bang. Amanah dari masyarakat di seluruh Indonesia yang peduli sama Mas Agus. Kalau saya membiarkan hal ini, nanti yayasan saya dipertanyakan, Mbak Novi, itu gimana Mas Agus kemarin udah diopen donasiin, dioperasi nggak? Jadi nggak dia? Uangnya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Itulah gunanya transparansi. Kok bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal? Apa? Saya ngebantu dari awal, tapi saya yang sekarang posisinya diserang gitu. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih, gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa? Buat pribadi saya. Gitu, jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan. Karena kita juga semuanya transparan, gitu. Saya lebih cenderung kecewa atas ucapan yang diucapkan oleh Mas Agus, Bang, gitu aja. Bukan takut, sekali lagi nggak takut, Bang. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama makan nasi. Apa yang kita harus takutkan? Kecuali sama yang di atas, sama Allah. Gitu. Saya lebih cenderung sedih sama statement Mas Agus. Terus kok jahat banget, yang ngebully kan bukan saya. Yang ngebully kan netizen, saya nggak ngolok-ngolok. Saya ngolok-ngolok dari mana? Apa legal standing daripada Novi ataupun yayasannya untuk menguasai uang Agus? Saya mau lihat bagaimana perjanjian awalnya, bagaimana anggaran dasar rumah tangga yayasannya.
Saya mau lihat apakah ada dapat kuasa atau mandat. Kalau dia mengatakan donatur menyuruh kami menarik kembali, donatur mana? Donatur siapa yang menyuruh kembali? Ya, ini lagi dikaji pasal penipuan. Ya, apa maksudnya? Berarti Kak Agus digunakan sebagai alat untuk mencari uang, dipasang nomor rekeningnya, kemudian dipermalukan, dihujat, dibully, diejek. Seolah-olah uang 1,5 miliar nggak pakai berobat BPJS, saya orang marah. Saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus, siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Sementara itu, di media sosial kembali viral video Agus yang terlihat stres dan bahkan diduga hendak mengakhiri hidupnya ramai menjadi sorotan netizen. Lantas apa tanggapan Denny Sumargo yang namanya juga ikut terseret dalam polemik uang donasi antara Novi dengan Agus? Dan benarkah adanya Farhad Abbas dalam pusara kasus perkara Novi dengan Agus dengan menjadi pengacara Agus lantaran ia prihatin atas kasus perkara ini? Karena uang 98 juta itu yang mereka sulit untuk bayar menurut saya ya. Mereka akan berat untuk bayar. Biar gue talangin, intinya uang itu balik utuh sesuai dengan mutasi yang masuk, oke? Daripada jadi panjang kali lebar menurut gue. Jadi gue ngerasa kayak buat apa kebaikan itu kalau kemudian kebaikan itu hanya membuat orang jadi tercerai-berai. Per hari ini saya sudah bicara sama kamu biar transparan dan saya bicara kepada keluarga Mas Agus, nggak akan ada untungnya. Semoga semua ini jadi pembelajaran. Yang bantu harus tahu uangnya kemana, yang dibantu harus tahu bagaimana bersikap terhadap uang. Ini menjadi viral karena kami tidak melihat bahwa adanya upaya pencegahan, mengklarifikasi, meluruskan, menjaga mental maupun fisikis daripada Agus yang dilakukan oleh NT ya, terhadap perkara ini malah dibiarkan gitu. Malah dibuat orang kayak baku tinju gitu. Nah, di sini saya sangat kecewa sekali. Ada kok pekerja sosial seperti ini tapi tidak sosial. Sampai Agus tadi nelpon dan dia mau bunuh diri, suami istri mau bunuh diri gitu. Dia nggak tega melihat saya dibully. Saya bilang, kamu nggak usah pikirin saya. Sosok Aurel Hermansyah belakangan ini kembali jadi sorotan pasca berhasil menurunkan berat badannya hingga 18 kg. Badan ibu dari 2 anak ini kini terlihat begitu langsing, jauh berbeda dari sebelumnya. Namun sayangnya di balik keberhasilannya menurunkan berat badan, istri Atta Halilintar ini juga lagi-lagi menjadi sasaran hujatan netizen lantaran Aurel kedapatan memakai padanan atasan lengan panjang dan celana cutbray yang terlalu ketat sehingga menampilkan lekuk-lekuk tubuhnya yang semestinya tak terlihat dan ditutupi. Ya aku tuh manja banget, sekarang aku yang dimana aku di rumah tuh sendiri, punya anak, aku harus ngurus suami, ngurus anak, belum lagi omongan netizen. Nah itu tuh buat aku jadi kayak stres gitu. Jadi mulai dari situ akhirnya sekarang ini aku mulai diet apa segala macam, olahraga, karena udah mulai turun berat badan. Sekarang ngerasa jadi lebih pede. Ya itulah hidup gitu ya. Aku selalu diajarin orang tua aku, kita cuma punya 2 tangan, lebih baik kita tutup kuping. Mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau haters followers sih sama aja, semuanya harus dianggap positif.
Rasa sayang seorang ibu ditunjukkan oleh Nia Ramadhani. Ya, istri pengusaha Ardi Bakri itu tidak kuasa menahan air matanya saat harus melepas si sulung Mikaela pergi ke luar negeri sendiri tanpa ditemani Nia seperti biasanya karena ada acara sekolah. Ardi pun coba menenangkan sang istri seraya menyebut jika Mikaela bukan bayi lagi. Namun tetap saja Nia berurai air mata seraya berdalih putrinya itu masih belum dewasa. Pokoknya kalau ada apa-apa, kakak minta telepon. Kalau sakit, obatnya udah tahu di mana. Kakak ready. Allah, ya ampun masa gitu sih. Yang, kenapa kamu nangis? Kamu nangis. Mikaela sendirian. Gak kuat kamu ya? Ya. Dia kan udah gede ya. Dia nangis. Nangis, padahal anaknya pasti senang-senang. Ya, dia tenang ya, amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Mana apa aja ya, tapi dia senang ya Allah. Waktu awal mungkin rasanya takut dan kepikiran anak-anak dan lain-lain, tapi setelah dijalanin Tuhan udah atur semuanya kok. Kayak anak-anak juga nggak sendirian, support system aku sangat kuat. Melepas anak memang menyisakan ujian yang sulit bagi setiap orang tua, termasuk pula bagi artis Ruben Onsu dan Sarwenda. Lantaran itulah, meski telah resmi bercerai sejak bulan September lalu, tapi baik Ruben maupun Sarwenda masih sama-sama menjaga kekompakan demi anak-anak. Buktinya, Ruben yang kini sudah tinggal secara terpisah terlihat mengunjungi Sarwenda yang tinggal bersama ketiga anaknya. Yang uniknya, memperlihatkan kekompakan di depan rumah dengan kompak melakukan joget kekinian. Netizen pun semakin dibuat kagum karena meski sudah berpisah, Ruben dan Sarwenda tak canggung bergandengan tangan saat melakukan aksi joget mereka. Menunjukkan contoh nyata bahwa pasangan bisa saja berubah status jadi mantan. Tapi dalam ikatan hubungan orang tua dan anak, tak ada yang namanya istilah mantan. Ada yang berubah, cintanya ke anak nggak ada yang berubah. Saya cuma bilang saya mencoba menjadi yang terbaik. Dijalanin aja, di-enjoy aja. Terus kalau ngeliat anak-anak ya pasti udah lebih tenang sendiri gitu loh. Jika Ruben Onsu masih kompak dengan Sarwenda pasca bercerai, Paula Verhoeven yang sedang menjalani proses perceraian dengan Baim Wong justru mengukir hari-hari bernuansa mellow. Bagaimana tidak, sempat gagal merayakan ulang tahun Kenzo karena tak diundang di pesta ulang tahun anaknya sendiri. Paula pun seolah ingin menebus ketidakhadirannya dengan mengajak Kenzo bermain playdate dengan teman sebayanya. Maka, Paula pun mengajak artis Tia Arista dan putranya untuk playdate di sebuah kebun binatang mini. Yang uniknya, menyisipkan pemandangan mengulik hati. Pasalnya, sebelum bermain bersama Tia Arista dan sang putra, Paula sempat terlihat mengajak Kenzo untuk ikut bekerja dan mengikuti rapat bersama. Di mana Kenzo terlihat begitu lengket tak mau lepas dari sang ibu, yang sontak saja mengulik tanya, sedang menjalani proses perceraian yang diwarnai panas konflik dengan Baim, mungkinkah Paula mengalami kesulitan untuk bertemu anak hingga membuat Kenzo begitu lengket dan tak mau lepas dari Paula saat bertemu? Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya
insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya.